Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar, guys? Oke. Jadi kembali lagi di channel Das Pro Official. Jadi ini adalah video kita mau review apa? Ini ya barangnya ya. Cuma ini apa ya? Review yang tanpa persiapan maksudnya. Kenapa tanpa persiapan? Ya biasanya kalau saya review kan ada ayam berantem, guys. Jadi nggak? Oh, nggak jadi berantem. Oke, biasanya kita kembali lagi ke sini ya. Biasanya kalau kita review kan kita kan di meja gitu kan ada ininya. Kalau ini enggak karena mejanya lagi berantakan, saya males nata dulu. Nah, ini adalah sebuah power lagi. Oke. Ya. Ini adalah sebuah power, produknya Silentech lagi. Dulu kita udah pernah udah pernah review yang BD 3000. Kali ini adalah BD 4500. Jadi seri BD ini, produk dari Silentech ini itu punya tiga seri, yaitu BD 3000, BD 4500 dan BD 6000, BD 5000. Sampai salah saya dengar suara ayam sampai salah. 3000, 4500 dan 5000 RFB ya sama. Bedanya di mana? Nah, untuk secara keseluruhan jenis desain segala macamnya itu hampir mirip ya. Bedanya cuma di mana? Untuk BD 3000. Nah, untuk BD 3000 layoutnya sama, menggunakan variantnya juga sama, IC-nya sama. Bedanya itu ada pada di IC. Nah, kok di IC, di MOSFET-nya. Jumlahnya sama, ada 8 MOSFET ya, sama. Dan untuk tegangannya, nah tegangannya itu mulai dari CT90 ya. Tapi yang dipakai bukan 90-nya karena seri BD ini tegangan PSU-nya dia cuma minta 0 dan VCC. Jadi nggak pakai CT, nggak pakai ground kayak gitu. Nah, untuk paket untuk yang 4500 ini, kalau pakai 4500 RFB ini adalah seri upgrade-nya dari BD 3000. Di-upgrade lagi. Nah, kalau untuk yang BD 3000 itu maksimal ada pada peak di 3500 ya, waktu di load dulu ya, 3500 di 4 ohm ya, di 4 ohm, di 8 ohmnya itu kurang lebih 2600-an ya. Nah, untuk yang 4500 ini peak pada 4000 ohm. Kok 4000 watt ya, 4000 watt. Nah, kok bisa? Bedanya di mana? Satu, 4500 ini itu bedanya pada di MOSFET-nya. Di MOSFET-nya dia beda menggunakan MOSFET dengan seri lebih tinggi, dengan ampere yang lebih tinggi. Nah, keuntungannya apa? Nah, untuk yang BD 4500 ini bisa dibeban. Ini kalau yang BD 3000 dan BD 5000 ya. BD 3000 dan BD 5000 itu untuk rekomendasi bebannya itu maksimal hanya di 4 ohm atau 2 speaker per kit ya, 2 speaker per kit. Nah, kalau yang BD 4500 ini, nah ini keunggulannya ada pada dia berani di beban yang lebih rendah. Ini masih recommended untuk main di 2,6 ohm atau 3 speaker di paralel ya. Nah, seperti itu bedanya di situ. Nah, oke. Sekarang kita lihat bahas fitur. Nah, untuk yang BD 5000, nah itu wattnya, peaknya bisa sampai di 5500 watt. Nah, itu mantap. Cuma beda. Kalau untuk yang BD 5000 itu wajib beli satu paket dengan SMPS-nya. Kalau yang BD 3000 dan 4500 ini nggak beli sama SMS-nya, nggak apa, pakai punyanya Silentech juga, atau pakai Travo juga bisa yang CT65 ya. Kalau yang Silentech pakai yang biasa itu bisa, tapi dengan catatan
ada modifan sedikit pada SMPS-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ada volume di sini ya. Dan kalau teman-teman beli baik dari saya, karena saya juga kan kerja di situ. Nah, baik lewat saya atau langsung beli di di online shop itu ada juga yang jual sih. Cuma ya saya nggak kalau yang di online shop saya itu nggak bisa jamin garansinya. Kalau di sini kan kalau lewat saya itu kan garansinya setahun. Dalam artian ya garansi setahun gitu. Misalnya ada penggantian spare part ya bisa gitu loh. Nah, di sini ada port volume, ada input ya. Inputnya tentunya sudah balance. Kalau nggak mau balance juga bisa. Nah, di sini ada CT 14 sampai 24 volt VDC. Ini apa? Ini itu adalah IC driver ya, untuk pencapai asli drivernya. Kalau nggak dicapai ya powernya hidup ya, powernya hidup, cuma ya ini input segala macamnya nggak bakal bisa dihitung, nggak bakal berfungsi gitu. Nah, kemudian di sini ada soket untuk synchronize ya. Sini fungsinya apa? Nah, kalau teman-teman beli satu paket atau 2 kit ya, kemudian di kanan dan di kiri gitu ya, kalau misalnya terjadi dengung ya, ini nanti, dan untuk pengkabelannya ini semua sudah disediakan. Jadi teman-teman beli langsung colok gitu aja, tinggal colok langsung bunyi, termasuk ini input segala macamnya itu langsung bunyi. Nah, untuk ini ya, kalau synchronize ini ya teman-teman, misalnya ya punya 2 sebelah sini misalnya ada gitu ya, tinggal ada kabel juga tinggal colok sini dan ke sini sebelahnya. Nah, cuma satunya ini untuk jumpernya ini dipotong salah satunya. Kalau ini yang dipotong berarti yang driver sebelahnya enggak gitu. Nah, apalagi ya. Nah, di sini ini ST 140 2309. Artinya apa? ST ini silent tag. Kemudian untuk 2309 ini adalah pabrikannya atau dibuatnya di tahun 2023 di bulan 9. Bukan dibuatnya, pesan ininya loh, pesan ini loh, apa namanya sih, induktornya ini kan untuk produk silent tag ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, untuk produk silent tag, induktor, IC, baik IC op-amp, MOSFET segala macamnya itu full dari luar negeri ya, beneran. Jadi itulah yang bikin susah, biasanya yang bikin lama itu di situ. Contohnya ini kalau BD 5000 kita udah belum bikin lagi karena ketersediaan spare partnya agak susah. Bukan susah mendapatkannya, bukan susah barangnya, cara masuk ke Indonesianya susah karena apa ya, ini ekspedisi dari luar negeri ke Indonesia ini ada beberapa yang sedang bermasalah gitu gara-gara itu. Nah, di sini bagian atas, nah ini untuk tegangan masuknya hanya ground dan VDD atau ini ya, ini apa, tegangan PSU nya hanya 0 atau ground dan VDD. Nah, kemudian di sini ada speaker main dan speaker plus. Suaranya seperti apa ya, saya nggak bisa itu karena ini juga langsung saya kirim, udah lama di sini. Nah, ini ada part untuk kipas ya, kipas. Oke, tapi kalau teman-teman beli ya, saran saya untuk kipasnya itu dikasih PSU sendiri aja. Tapi kalau ini sini ada biasnya, bias. Nah, untuk bias langsung dari PSU, dari apa namanya, dari SMPS-nya aja, jangan dari luar. Oke. Nah, ini ada tempat limiter ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau limiternya nggak berfungsi ya di jumper aja ini. Oke.
Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ditunggu aja video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.